Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Anastasia Nandi STMT dan Bapak Insinyur Muhammad Hidayat STMSI selaku dosen pengampu mata kuliah pembuatan baja. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil rancangan simulasi proyek UAS kami mengenai pembuatan baja untuk aplikasi line pipe steel untuk distribusi gas alam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Revanza Novianto dari kelompok 4. Kemudian terdapat rekan saya yaitu Ukuran Ardianti, Muhammad Rizal Adin, Ananda Syifa Arya Putri, Muhammad Noval Al-Ghifari, dan Arya Dwi Saputra. Pertama, kita akan masuk ke bagian karakteristik produk dan komposisi kimia. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan karakteristik utama dari produk yang kami buat, yaitu line pipe steel for gas distribution. Baja ini digunakan untuk pipa distribusi gas, sehingga harus memenuhi beberapa persyaratan penting. Yang pertama adalah kekuatan yang tinggi, agar mampu menahan tekanan operasi yang besar selama proses penyaluran gas. Selain itu, baja juga harus memiliki ketangguhan yang baik, terutama pada temperatur rendah, untuk mencegah terjadinya brittle fracture atau patah getas yang dapat menyebabkan kegagalan pada struktur pipa. Kemudian, karakteristik penting berikutnya adalah weldability yang baik, karena tidak mungkin kita membuat pipa dalam satu panjang sekaligus, tapi harus dibagi menjadi beberapa part. Karena itu, maka kita butuh weldability yang tinggi, karena kita butuh untuk memasang atau menginstalasi pipa di lapangan menggunakan sambungan las. Kemudian, baja ini juga harus memiliki ketahanan terhadap hydrogen induced cracking atau HIC, karena media yang dialirkan berupa gas alam yang biasanya memiliki sulfur kimia hidrokarbon yang berpotensi menyebabkan retak akibat penetrasi hidrogen. Terakhir, diperlukan steel cleanliness yang baik, yaitu kandungan inklusi non-logam dan gas terlarut juga harus dalam kandungan yang rendah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan sifat mekanik sekaligus memperpanjang umur pakai material selama operasi. Kemudian, terdapat beberapa unsur penting sekaligus unsur yang sebagai bottleneck-nya dalam struktur baja pipa untuk distribusi gas. Untuk mencapai karakteristik yang sudah saya sebutkan sebelumnya, beberapa unsur paduan dipilih dengan fungsi yang berbeda-beda. Karbon itu berperan memberi kekuatan dasar pada material, namun kadarnya tetap dijaga rendah agar kemampuan las tetap baik dan risiko retak juga dapat diminimalkan. Silikon berfungsi sebagai deoksidator sekaligus meningkatkan kekuatan melalui mekanisme solid solution strengthening. Kemudian mangan digunakan untuk meningkatkan kekuatan mengikat sulfur menjadi MnS, sehingga mengurangi potensi hot shortness pada baja. Kemudian ada niobium, merupakan unsur ini unsur mikroalloy ya yang sangat penting, karena unsur ini membantu proses grain refinement dan precipitation strengthening, sehingga kekuatan dan ketangguhan dapat meningkat secara bersamaan. Kemudian ada aluminium. Aluminium ini digunakan juga sebagai deoksidator utama pada proses secondary steel making untuk menurunkan kandungan oksigen yang terlarut dan meningkatkan steel cleanliness pada baja yang kami simulasikan. Kemudian ada kalsium ditambahkan untuk memodifikasi inklusi non-logam menjadi bentuk globular yang lebih aman terhadap sifat mekanik dan proses pembentukan selanjutnya nantinya. Kemudian ada terakhir yaitu titanium berfungsi mengikat nitrogen bebas menjadi TiN sehingga pertumbuhan butir austenit dapat dikendalikan selama proses demo. Kemudian ini adalah target komposisi kimia dari simulasi yang kami gunakan. Kami menggunakan simulasi pembuatan baja menggunakan Platform Steel University dengan rute EAF atau electric arc furnace, kemudian kita lakukan proses secondary di secondary steel making. Slide ini menunjukkan target komposisi kimia yang digunakan pada tahap EAF dan setelah proses secondary steel making hingga kita casting, yaitu melalui slab caster. Kadar karbon ini ditingkatkan dari 0,04 sampai 0,06% menjadi 0,06 sampai 0,08% untuk memperoleh keseimbangan antara kekuatan dan weldability yang baik. Kemudian silikon dan mangan dipertahankan sebagai unsur penguat utama, dengan mangan berada pada rentang sekitar 1% untuk meningkatkan kekuatan sekaligus mengendalikan sulfur. Kemudian fosfor dan sulfur dijaga serendah mungkin karena kedua unsur ini dapat menurunkan ketangguhan material. Oleh sebab itu sulfur direduksi hingga maksimum 0,003% melalui proses desulfurisasi di proses sekunder. Kemudian ada niobium ditambahkan pada rentang 0,012 sampai 0,018% sebagai unsur mikroalloy utama untuk mencapai grain refinement dan precipitation strengthening. Kemudian ada aluminium dipertahankan pada rentang 0,025 hingga 0,035% sebagai deoksidator utama. Sedangkan kalsium ditambahkan dalam jumlah kecil untuk memodifikasi inklusi. Selain itu, kandungan nitrogen, hidrogen, dan oksigen juga dijaga sangat rendah guna meningkatkan steel cleanliness dan mencegah terjadinya hydrogen induced cracking seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Dengan desain komposisi ini, diharapkan baja line pipe yang kami simulasikan dan kami buat itu mampu memenuhi kebutuhan aplikasi distribusi gas yang baik dari sisi kekuatan, ketangguhan, maupun keandalannya selama operasi berlangsung.
Oke, izin melanjutkan pembahasan rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Al-Ghifari dengan NPM 333423094. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait desain bahan baku untuk simulasi electrical arc furnace. Pada tahapan pertama, kami menggunakan eh, kombinasi dari bandel nomor 1 sekitar 84 ton dan juga direct reduced iron atau DRI sebesar 5 ton. Jadi sehingga total charge yang masuk dalam IF ini sekitar 89 ton dengan jumlah volume yang dimiliki itu sekitar 73 meter kubik. Dan total biaya pada bahan baku yang digunakan adalah 16.220 US dollar atau sekitar 182 dolar per tonnya. Dan untuk bandel pertama, kenapa kita menggunakan bandel ini? Bandel tersebut merupakan bahan baku utama karena merupakan scrap dengan tingkat kebersihan yang tinggi dan juga memiliki kandungan unsur pengotor yang relatif rendah serta kandungan mangan sekitar 0,7%, sehingga dapat mengurangi kebutuhan-kebutuhan pada penambahan ferromangan nanti pada tahapan selanjutnya. Lalu sementara itu untuk direct reduced iron atau DRI ini ditambahkan sebanyak 5 ton sebagai sumber dari besi dengan kemurnian yang lebih tinggi. Jadi penambahan DRI ini juga bertujuan untuk membantu mengendalikan kandungan unsur-unsur residu atau trap element. Jadi untuk sehingga kualitas baja yang akan dihasilkan nanti akan jauh lebih baik. Dengan kombinasi tersebut, kami juga memperoleh charge mix yang cukup ekonomis dan cenderung sesuai dengan kapasitas furnace yang selanjutnya kami melakukan analisis lebih lanjut terkait komposisi awal pada bahan baku sebelum proses perlebulan dilaksanakan lebih lanjut. Jadi untuk dari hasil perhitungan diperoleh kandungan karbon itu terdapat sebesar 0,202%, sedangkan target pada simulasi EF yang kami inginkan itu hanya 0,04 hingga 0,06%. Oleh karena itu diperlukan proses tambahan yaitu oksigen blowing untuk menurunkan kadar karbon melalui proses reaksi dekarbonisasi. Lalu selanjutnya untuk kadar silikon didapatkan sebesar 0,104%. Ya, batas ini nilai tersebut sudah berada pada rentang target IAF, jadi sehingga hanya diperlukan sedikit penambahan ferrosilikon selama proses peleburan selanjutnya. Nah, lanjut untuk mangan kandungannya masih sebesar 0,663%, lebih rendah dari target yang kami inginkan. Targetnya itu sekitar 0,9 hingga 1,1%, sehingga dilakukan penambahan low carbon ferromanganese pada tahapan electrical arc furnace ini dan dilanjutkan penyesuaian pada secondary steel making setelahnya. Lalu selanjutnya untuk kandungan fosfor ini juga masih cukup tinggi, yaitu sekitar 0,015%, sehingga dilakukan proses defosforisasi menggunakan slag basa. Sedangkan untuk kandungan sulfur itu masih berada pada batas maksimum spesifikasi, sehingga proses desulfurisasi ini dilanjutkan pada tahap tank degeyser selanjutnya. Ya, terakhir ini untuk kandungan tembaga atau CO itu sebesar 0,076%, masih berada di batas bawah maksimum spesifikasi yaitu 0,08%, sehingga masih memenuhi target dan menunjukkan bahwa pemilihan scrap yang digunakan sudah sesuai untuk produksi pembuatan line pipe steelnya. Selanjutnya, saya Ananda Sifare Putri dengan NPM 33342300087 akan menjelaskan desain proses electric arc furnace. Selanjutnya, kita ke desain electric arc furnace atau EAF. Nah, pada EAF ini, bahan baku utama yang digunakan adalah scrap dan DRI. Nah, total scrap yang digunakan itu sebesar 84 ton dan DRI-nya sebesar 5 ton. Nah, proses charging ini dilakukan dalam 2 basket, itu tuh tujuannya untuk meningkatkan efisiensi peleburan. Nah, pada basket pertama ini dimasukkan scrap sebanyak 44 ton bersama dengan 5 ton DRI. Kemudian, basket kedua berisi scrap sebanyak 40 ton. Strategi ini bertujuan agar distribusi panas merata dan mengurangi kemungkinan terbentuknya cold spot atau daerah yang belum mencair akibat penumpukan. Selanjutnya kita ke alloying, flux addition, and oxygen blowing. Selain bahan baku utama, dilakukan penambahan alloy dan flux untuk mendapatkan kualitas baja sesuai target. Nah, low carbon ferromagnes itu digunakan untuk meningkatkan kadar mangan tanpa menambah karbon secara signifikan. Nah, mangan ini berfungsi meningkatkan kekuatan baja dan mengikat sulfur dalam bentuk MNS. Nah, kemudian ferrosilikon itu digunakan sebagai deoksidan untuk mengurangi oksigen terlarut dalam baja melalui pembentukan SiO2. Nah, dolomite dan lime ini berfungsi dalam pembentukan slag. Nah, lime meningkatkan bauxite slag sehingga membantu proses penghilangan fosfor and sulfur. Sedangkan dolomite menyediakan MgO untuk menjaga kestabilan slag dan melindungi lining furnace. Nah, pada proses AF di sini dilakukan injeksi oksigen dengan laju 150 Nm kubik per menit selama sekitar 52 menit. Nah, tujuan utama oksigen blowing ini untuk menurunkan kadar karbon melalui reaksi antara karbon dan oksigen yang menghasilkan gas CO. Selain itu, oksigen membentuk FeO dalam slag. FeO ini berperan dalam mengoksidasi fosfor sehingga fosfor dapat diikat oleh CaO dalam slag dan dikeluarkan dari baja cair. Selanjutnya kita ke hasil operasi dari AF. Nah, setelah proses peleburan selesai, dilakukan tapping untuk mengeluarkan baja cair. Nah, hasil operasi ini menunjukkan seluruh parameter memenuhi target.
Nah, temperatur tapping ini sebesar 1674 derajat Celcius berada dalam rentang yang ditentukan sehingga baja cair memiliki temperatur yang sesuai untuk proses selanjutnya. Nah, masa tapping ini sebesar 83 ton juga sesuai dengan kapasitas yang dirancang. Selain itu, waktu operasi selama 89 menit menunjukkan proses berjalan efisien karena masih di bawah batas maksimum 90 menit. Dari sisi lingkungan, emisi CO2 yang dihasilkan sebesar 16.812 kilo masih berada di bawah batas 20.000 kilo. Selanjutnya kita ke komposisi baja cair hasil tapping. Komposisi baja hasil tapping menunjukkan kadar karbon sebesar 0,059%, sehingga baja yang dihasilkan termasuk kategori low carbon steel. Nah, kadar karbon rendah itu memberikan keuntungan berupa kemampuan las yang baik dan sifat mampu bentuk yang tinggi. Nah, kadar fosfor dan sulfur juga berhasil dikontrol dengan nilai yang rendah. Hal ini penting karena fosfor dapat menyebabkan kerapuhan pada temperatur rendah, sedangkan sulfur dapat menyebabkan short hardness. Selanjutnya, slag hasil proses CAF memiliki nilai basicity sebesar 1,879 yang menunjukkan slag bersifat basa. Slag basa sangat diperlukan karena mampu meningkatkan impuritas seperti fosfor dan sulfur. Nah, kandungan CaO yang tinggi berasal dari penambahan lime, sedangkan MgO dari dolomite berfungsi menjaga kestabilan slag dan mengurangi korosi refraktorik. Nah, kandungan FeO sebesar 47,21% menunjukkan slag masih memiliki kemampuan oksidasi yang cukup untuk membantu proses refining. Baik, selanjutnya saya Wulan Ardianti dengan NPM 3334230010 akan menjelaskan mengenai desain dan hasil secondary steelmaking. Setelah proses electric arc furnace selesai, baja cair masuk ke tahapan secondary steelmaking dengan rute tank digester, ladle furnace, dan slab caster. Tahap pertama adalah tank digester. Pada tahap ini, kami menambahkan 972 kg desulfurization slag dan 230 kg aluminium pebbles. Selain itu, proses dilakukan pada vakum 0,001 atmosfer dengan argon blowing sebesar 1 normal meter kubik. Tujuan utama proses vakum digasing adalah menurunkan kandungan gas terlarut, terutama hidrogen. Kemudian, membantu mengurangi nitrogen dan oksigen sehingga kualitas baja menjadi lebih bersih. Untuk baja line pipe, kebersihan baja sangat penting karena keberadaan gas terlarut maupun infusi dapat menjadi titik awal retak, terutama ketika pipa bekerja pada tekanan tinggi. Desulfurization slag yang digunakan memiliki kandungan CaO dan Al2O3 yang tinggi. Slag ini berfungsi meningkatkan kemampuan penyerapan sulfur dari baja cair menuju slag, sehingga kandungan sulfur akhir dapat ditekan. Sementara itu, aluminium pebbles ditambahkan sebagai deoxidizer. Aluminium memiliki afinitas yang sangat tinggi terhadap oksigen, sehingga akan membentuk Al2O3 dan menurunkan kandungan oksigen terlarut sebelum baja masuk ke tahap alloying. Tekanan vakum sebesar 0,001 atmosfer dipilih agar tekanan parsial gas menjadi sangat rendah, sehingga hidrogen lebih mudah keluar dari baja cair sesuai prinsip keseimbangan gas. Sedangkan argon diinjeksikan untuk menghasilkan stirring yang membantu homogenisasi temperatur dan komposisi tanpa menambah unsur lain ke dalam baja. Jadi secara keseluruhan, fungsi tank digester bukan hanya menghilangkan gas, tapi juga menghasilkan baja yang lebih bersih, sehingga proses alloying pada ladle furnace dapat berlangsung dengan lebih efektif. Setelah proses degassing selesai, baja cair dipindahkan ke ladle furnace. Tahap ini berfungsi sebagai proses final adjustment, yaitu melakukan koreksi komposisi kimia sekaligus menjaga temperatur sebelum pengecoran. Material pertama adalah recarburizer sebanyak 40 kg yang digunakan untuk melakukan penyesuaian kadar karbon agar sesuai spesifikasi line pipe steel. Selanjutnya, terdapat 3 jenis ferromanganis, yaitu HCFMN, LCFMN, dan FMN high purity. Ketiganya memiliki fungsi utama menaikkan kadar mangan, namun dipilih dengan karakteristik yang berbeda. HCFMN digunakan dalam jumlah kecil karena masih mengandung karbon cukup tinggi, sedangkan LCFMN dipilih agar kadar mangan dapat dinaikkan tanpa menaikkan karbon secara signifikan. FMN high purity digunakan dalam jumlah terbesar untuk memperoleh kadar mangan sesuai target dengan tingkat impuritas yang rendah. Ferrosilikon 75 sebanyak 430 kg ditambahkan untuk meningkatkan kandungan silikon sesuai target sekaligus membantu proses deoksidasi lanjutan, karena silikon juga memiliki afinitas terhadap oksigen. Ferroniobium sebanyak 50 kg digunakan untuk memasukkan unsur niobium ke dalam baja. Pada baja line pipe, niobium berfungsi sebagai unsur mikropaduan yang memperhalus ukuran butir melalui pembentukan presipitat NBC atau NBCN sehingga kekuatan dan ketangguhan baja meningkat. Terakhir adalah CaSi powder sebanyak 40 kg. Penambahan kalsium dilakukan untuk memodifikasi inklusi oksida menjadi bentuk globular sehingga tidak mudah menjadi sumber retak selama proses rolling maupun saat baja digunakan. Jumlah material tidak ditentukan hanya berdasarkan target komposisi, tetapi juga mempertimbangkan recovery rate masing-masing ferroalloy. Karena tidak seluruh unsur yang ditambahkan akan larut ke dalam baja, maka massa alloy yang dimasukkan harus lebih besar dibandingkan kebutuhan teoritis.
Berdasarkan hasil simulasi, seluruh target proses secondary steelmaking berhasil dicapai. Waktu proses tercapai selama 1 jam 57 menit. Masih berada dalam target yaitu 1 jam 59 menit. Temperatur sebelum masuk slab caster sebesar 1540 derajat Celcius juga berada dalam rentang target yaitu 1527 sampai 1552 derajat Celcius. Selain itu, tingkat inklusi yang dihasilkan adalah very low, sehingga menunjukkan bahwa proses deoksidasi dan inclusion control berlangsung dengan baik. Jika dilihat dari komposisi akhirnya, seluruh unsur utama telah memenuhi spesifikasi baja line pipe steel for gas distribution. Kadar karbon akhir sebesar 0,0683% berada pada rentang target 0,06 sampai 0,08%. Sehingga diperoleh kombinasi kekuatan dan weldability yang baik. Kandungan silikon sebesar 0,1379% dan mangan 1,0067% juga memenuhi target, sehingga mampu memberikan penguatan melalui soil solution strengthening tanpa menurunkan kemampuan pengasan. Kandungan sulfur berhasil diturunkan menjadi 0,0023%, sedangkan fosfor sebesar 0,0078%, sehingga keduanya masih memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan untuk baja line pipe. Selain itu, kandungan aluminium sebesar 0,0343%, niobium 0,0146%, dan kalsium 0,0012% juga sesuai target. Hal ini menunjukkan bahwa proses deoksidasi, microalloying, serta inclusion modification berhasil dilakukan. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa rute tank digeser ladle furnace berhasil menghasilkan baja dengan komposisi sesuai spesifikasi, temperatur yang tepat, tingkat inklusi yang rendah, sehingga baja telah memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke proses slab casting. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Adin dengan NPM 33342300021. Di sini saya akan lanjut untuk menjelaskan tentang diagram alir proses produksi. Baiklah, lalu untuk pada diagram alir itu pertama-tama kita memasukkan bahan baku yaitu number one bundles sebesar 84 ton ditambah dengan DRI sebesar 5 ton. Lalu EAF dinyalakan atau charging, lalu di melting dengan tenaga 120 MW. Lalu pada saat EAF tersebut ditambah dengan aditif seperti FEMN, ditambah dengan FESI, ditambah dengan lime, ditambah dengan dolomite. Lalu oksigen di blowing yaitu sebesar 15 normal meter kubik per menit. Lalu dilakukan tapping sebesar 83 ton dengan suhu 1674 derajat Celcius. Dilanjutkan di SSM atau secondary steelmaking dengan tank degeyser dengan vakum 0,001 atm ditambah dengan AL pebbles. Setelah itu dilanjutkan ke ladle furnace yang dimana dilakukan alloy trimming ditambah dengan inclusion control. Dan kemudian yang terakhir dibuat slab caster dengan suhu 1540 derajat Celcius dengan very low inclusion. Lalu selanjutnya masuk ke dalam hasil simulasi dari kelompok kami. Untuk hasil simulasi yang pertama itu ada hasil simulasi dari komposisi baja yang kita hasilkan. Lalu dilanjutkan dengan komposisi slag akhir, yaitu dapat dilihat bahwa dari semua kriteria ini sudah sesuai. Lalu hasil selanjutnya ini adalah temperatur akhir yaitu sebesar 1540 derajat Celcius dengan caster yaitu slab caster dengan total cost akhir itu ada di 30,5 dolar per ton. Lalu di sini terpampang hasil simulasi yaitu konsumsi energi dan juga total cost dari addition dan juga other consumables. Untuk electrical energinya sendiri itu sebesar 34.325 kW atau 412 kW per ton. Untuk powernya sendiri itu ada di harga 19.564 dolar. Dan untuk harga dari scrap, addition, dan juga other consumables itu sebesar di 37.470 atau sebesar 449,47 dolar per ton. Untuk yang selanjutnya itu adalah hasil simulasi dan penggunaan bahan baku hingga harga per metric tonnya. Dapat dilihat bahwa full menggunakan number one bundles ditambah dengan DRI sebesar 5 ton. Dengan harga akhir yaitu ada di 16.220 dolar atau dengan cost per metric tonnya itu ada di 182 dolar per ton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Saputra, NPM 3342306. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pada proses simulasi. Pada bagian pertama yaitu kesesuaian terhadap target produk. Pada bagian ini saya akan membahas sesuaian hasil simulasi terhadap target produk yang telah dilakukan. Berdasarkan simulasi seluruh parameter utama, proses berhasil memenuhi spesifikasi yang ditargetkan. Pada tahap electric arc furnace yang diperoleh temperatur api sebesar 1670 derajat Celcius yang masih berada pada rentang target yaitu 1655 hingga 1685 derajat Celcius. Masa tapping juga mencapai 83 ton, mulai dengan target produksi 80 sampai 100 ton. Selain itu, waktu operasi selama 18 menit masih berada di bawah batas maksimum tertinggi dan emisi karbon dioksida sebesar 19,40 ton hingga masih lebih rendah dibandingkan batas yang ditentukan yaitu 20 ton. Dari sisi slag,
Nilai BASIS itu sebesar 1,879, kalimat NGO-nya sebesar 8,15%, dan FIO 87,41%. Juga memenuhi target proses sehingga menemukan kondisi refining yang baik. Setelah memasuki tahap secondary staging, komposisi kimia belajar berhasil disesuaikan dengan spesifikasi lain tekstil, karbon, silikon, mangan, fosfor, sulfur, aluminium, hingga helium. Suhunya berada dalam target. Selain itu, kualitas inklusi juga berhasil mencapai kategori very low, yang menunjukkan baja memiliki tingkat kebersihan tinggi dan sangat sesuai untuk aplikasi pihak distribusi gas. Jadi, secara keseluruhan, desain proses yang digunakan berhasil mencapai target baik dari parameter lokasi maupun kualitas produk. Selanjutnya adalah keunggulan dari desain proses yang digunakan. Keunggulan pertama terdapat pada pemilihan charge mix, yaitu menggunakan 80 ton awan bundle dan 5 ton DRI. Kombinasi ini mampu menghasilkan biaya bahan baku yang relatif ekonomis, namun tetap menghasilkan kualitas baja yang baik. Keunggulan berikutnya adalah penggunaan sistem 2 kali charging. Strategi ini membuat distribusi panas selama 2 bulan menjadi lebih rata, sehingga proses pencairan scrap berlangsung lebih stabil dan risiko terbentuknya cold spot dapat dikurangi. Dari sisi refining, penggunaan lime dan dolomit berhasil menghasilkan slag basisi sebesar 1,89, sehingga proses penghilangan fosfor dapat berlangsung secara optimal sekaligus melindungi letak nori berbaik. Selanjutnya, penggunaan tank degasser dan ladle furnace menjadi salah satu faktor utama pemeriksaan simulasi. Vacuum degassing mampu menurunkan kandungan gas terlalu, sedangkan ladle furnace memungkinkan penyesuaian komposisi unsur paduan secara presisi sehingga memperoleh baja dengan kualitas dari lebih baja. Selain itu, konsumsi energi sebesar sekitar 413 kWh per ton baja juga masih berada dalam kisaran operasi AIF modern, sehingga desain proses ini dapat dikatakan cukup efisien. Walaupun seluruh target berhasil dicapai, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan. Kendala pertama adalah angka FIO dalam slag yang mencapai 47,21% atau sudah sangat mendekati batas maksimum spesifikasi, yaitu 50%. Kondisi ini memang membantu proses refining, tetapi juga dapat meningkatkan hilangan isi dalam slag sehingga menurunkan efisiensi yield. Kendala berikutnya adalah angka vektor CU sebesar 0,0798%. Nah, ini memang masih mempunyai spesifikasi, namun sudah sangat dekat dengan batas maksimum, yaitu 0,08%. Karena unsur CU berasal dari scrap dan sudah dihilangkan selama proses teknologi, maka kualitas scrap menjadi faktor yang sangat penting. Selain itu, proses secondary steelmaking juga membutuhkan penambahan ferroalloy dalam jumlah besar, khususnya high purity ferromanganese sebanyak 3.100 kilo dan low carbon ferromanganese sebanyak 1.030 kilo. Hal ini tentu meningkatkan biaya produksi. Terakhir, perlu diingat bahwa semua prosedur ini tersebut merupakan proses simulasi, sehingga sebelum sepenuhnya perdebatan kondisi nyata di industri seperti pada kualitas scrap, hilangan panas, maupun kehausan elektronik. Berdasarkan kendala-kendala tersebut, terdapat beberapa alternatif perbaikan yang dapat dilakukan. Pertama, kualitas bahan baku dapat ditingkatkan dengan penambahan proporsi DRI atau menggunakan scrap dengan kandungan residual yang lebih rendah. Langkah ini akan membantu menurunkan kandungan CO sejak awal proses. Kedua, pengaturan oksigen blowing dapat dioptimalkan agar kandungan NO pada slag tidak terlalu tinggi. Dengan demikian, kehilangan besi slag dapat dikurangi dan efisiensi proses menjadi lebih baik. Ketiga, penggunaan lime dan dolomit juga dapat dioptimalkan sehingga basis slag tetap sesuai target, namun dengan volume slag yang lebih kecil. Hal ini akan meningkatkan recovery logam sekaligus mengurangi konsumsi flow. Selain itu, optimasi charge mix terhadap tahap PAF juga dapat mengurangi ferroalloy ladle furnace sehingga biaya produksi menjadi lebih rendah. Terakhir, pengendalian temperatur utama-utama menuju steelmaking perlu dijaga agar kehilangan panas dan kenyamanan, sehingga kebutuhan pemanasan ulang menjadi lebih kecil dan kondisi energi dapat ditekan. Dengan beberapa opsi tersebut, proses produksi lain kecil dapat diharapkan menjadi lebih efisien, baik dari sisi teknis maupun lingkungan. Adapun kesimpulan-kesimpulan yang dapat kami ambil dari seluruh pencapaian, yaitu struktur elektrik arc furnace, secondary steelmaking, yaitu tank degasser dan ladle furnace, berhasil menghasilkan line capsule for gas distribution sesuai spesifikasi target. Lalu seluruh parameter proses memenuhi target, yaitu temperatur tapping 1674 derajat Celcius, massa 380 ton, waktu operasi 80 menit, emisi karbon dioksida sebesar 16,48 ton, serta slag dengan basis CP 1,89. Selanjutnya, tahap secondary steelmaking berhasil menggunakan komposisi kimia dan menghasilkan baja dengan kualitas very low inclusion sehingga sesuai dengan aplikasi pipa distribusi gas. Lalu, desain proses memiliki keunggulan berupa efisiensi operasi, kualitas baja baik, serta emisi yang relatif rendah, meskipun masih terdapat potensi pada kandungan NO slag, unsur CU, dan konsumsi ferroalloy. Secara keseluruhan, desain proses dinilai efektif dan layak untuk memproduksi baja lantai berkualitas tinggi dengan peluang peningkatan efisiensi pada tahap minimal optimasi proses. Berikut merupakan referensi-referensi yang kami gunakan selama proses analisis.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami minta maaf bila ada kekurangan informasi ataupun salah kata. Kami disini diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.